Abu Lubabah bin Abdul Munzir memiliki kisah yang sangat menyentuh. Setelah melakukan suatu tindakan yang ia anggap sebagai pengkhianatan, ia menunjukkan penyesalan mendalam yang menjadikannya salah satu sahabat yang penuh keikhlasan dan kejujuran. Abu Lubabah merasa telah melakukan kesalahan besar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa penyesalan Abu Lubabah adalah bentuk nyata dari kesadaran seorang muslim terhadap kesalahan yang diperbuatnya. Sebagai bentuk penebusan, Abu Lubabah mengikat dirinya di masjid selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Kisah ini menggambarkan betapa besar rasa malu dan tekad Abu Lubabah untuk menebus dosanya. Tindakan Abu Lubabah mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa ditebus dengan taubat dan keikhlasan. Melalui kisah sahabat Nabi ini kita diingatkan bahwa Islam selalu membuka pintu bagi mereka yang tulus bertaubat. Abu Lubabah mengajarkan bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, namun yang utama adalah ketulusan dalam mengakui dan memperbaiki diri. Hal ini mengajarkan umat Islam untuk selalu introspeksi. Abu Lubabah penduduk Madinah. Abu Lubabah bin Abdul Munzir lahir di Yasrib atau Madinah. Madinah dikenal sebagai daerah yang memiliki cukup banyak mata air dan ditumbuhi pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Selain dikenal sebagai daerah yang subur, Madinah juga dikenal dengan penduduk kotanya yang baik terhadap sesama, berbudi luhur, santun dan pemaaf. Abu Lubabah juga merupakan sosok yang memiliki sifat-sifat baik tadi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 9, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, mereka yang beriman mencintai orang yang berhijrah kepada mereka muhajirin. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masuk Islam. Abu Lubabah memiliki istri dari suku Aus yang bernama Hansa binti Handam al-Ansariyah. Keduanya memiliki anak perempuan yang diberi nama Lubabah. Abu Lubabah menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam ketika beberapa orang Ansar bertemu dengan Mus'ab bin Umair di Madinah. Abu Lubabah juga menjadi salah satu yang mendatangi Bayat Aqobah kedua. Sama halnya dengan banyak penduduk Madinah, Abu Lubabah juga sangat mengagumi sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah Rasulullah kembali berada di antara kaumnya di Madinah, terjadilah Perang Badar. Perang Badar terjadi antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Menjaga kota Madinah. Abu Lubabah tentulah ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah ke medan perang, namun Nabi tidak memperbolehkannya untuk ikut. Abu Lubabah mendapatkan amanat yang besar, yakni beliau diminta untuk menjaga kota Madinah. Tentu saja menjaga keamanan kota Madinah tidak kalah pentingnya dengan berperang di medan perang. Selama menjaga keamanan dan ketertiban di Madinah, Abu Lubabah berhasil memenuhi kebutuhan warga yang kekurangan hingga para pasukan kembali dari medan perang. Beliau bahkan mempersiapkan bekal untuk para pasukan dan menambah persenjataan selama siang dan malam. Dalam penyerbuan Rasulullah ke perbentengan Yahudi Bani Quraiza, Abu Lubabah mendapat kesempatan menemani beliau. Pasukan yang dipimpin Rasulullah berhasil mengepung benteng Bani Quraiza selama 25 malam. Madinah saat itu dipimpin oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kesalahan dan taubat Abu Lubabah. Kisah sahabat Rasul ini berlanjut saat seorang utusan meminta kepada Rasulullah agar Abu Lubabah bin Munzir bisa pergi menemui mereka. Sebelumnya Rasulullah meminta pendapat agar yang memberi keputusan adalah Sa'ad bin Mu'az, tapi saat mereka melihat Abu Lubabah datang, para anak-anak dan istri-istri menangis meraung-raung memohon belas kasihan. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui sifat baik kaum Madinah dan karenanya memohon ampunan kepadanya. Abu Lubabah terpengaruh ucapan tersebut. Lantas dengan isyarat, Abu Lubabah meletakkan tangannya di leher dan mengisyaratkan agar mereka disembelih. Tentu saja ia kemudian menyadari kesalahannya.
Abu Lubabah pun pergi ke masjid dan mengikatkan tubuhnya pada suatu tiang dan menolak untuk makan dan minum. Dia hanya akan melepaskan ikatannya ketika hendak sholat. Selama 7 hari lamanya Abu Lubabah tidak makan dan minum hingga dia tidak sadarkan diri. Bahkan saat sahabat Rasulullah mengabarkan bahwa taubatnya diterima, Abu Lubabah menolak melepaskan dirinya. Pilar Taubat. Isyarat ini membuat seolah Islam adalah agama yang keras dan tidak mungkin memaafkan musuh. Sosok Abu Lubabah yang sebenarnya baik ini kemudian menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan. Ia pun berusaha bertaubat dengan mengikatkan diri di tiang yang sekarang dikenal dengan tiang taubat di Masjid Nabawi. Ia bersumpah tidak akan melepaskan ikatan sebelum taubatnya diterima oleh Allah. Dalam buku Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham mengatakan Abu Lubabah mengikat diri pada tiang masjid selama 6 hari. Pada masa itu istrinya datang di setiap waktu salat untuk melepaskan ikatan agar ia bisa mengerjakan sholat. Usai sholat ia kembali mengikat diri, hingga kemudian taubatnya diterima oleh Allah. Abu Lubabah tidak merasa lengkap taubatnya bila bukan Rasulullah yang melepaskan ikatannya. Setelah ikatan dilepaskan, ia pun ingin mendermakan semua hartanya dan pergi dari Madinah untuk menyempurnakan taubatnya. Rasulullah hanya mengizinkan 1/3 derma dan melarang Abu Lubabah pergi dari Madinah. Pilar taubat ini merupakan tonggak sejarah, bagaimana kesungguhan seorang sahabat dalam menjalani pertaubatan. Dan bagaimana pula Allah menerima pertaubatan itu sebagai bentuk sifat gafurnya Allah, termasuk ketulusan seorang Rasulullah membuka tali pengikat Abu Lubabah sebagaimana yang Abu Lubabah inginkan. Pilar taubat ini saat ini tidak akan memberi manfaat apapun kepada kita yang berkunjung ke Masjid Nabawi, tetapi setidaknya setiap kali kita memandang pilar taubat ini kita termotivasi untuk membangun pertaubatan diri atas segala salah yang pernah kita lakukan dengan kesungguhan hati. Abu Lubabah mengikatkan dirinya demi pertaubatan tanpa peduli sengatan terik matahari. Pilar taubat ini juga harus menyadarkan kita untuk terus berhusnuzon kepada Allah, betapa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas dan kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya tak terbatas. Pilar taubat harus memotivasi kita untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan terus menambah nilai ibadah dengan menambah ketertundukan kita pada Allah.